tata cara wudhu itu pertamanya itu makna lapan Allah. Pada pakai pikiran nulisnya lapan Allahnya itu dari kiri ke kanan. Kemarin ini juga ada dua orang, bapak sama anaknya. Di sini masih di Bekasi. Beliau itu saking pengen menerapnya lapan Allah di dada, itu pakai spidol dua-duanya. Iya, kompak. Bapak sama anak itu, Pak Toro saksinya. Ya, pakai spidol. Dari kiri ke kanan itu, alif, lam, ha. Dari kiri ke kanan. Itu untuk menyambungkan lapan Allah itu, untuk menyambungkan agar mindset kita, pikiran kita itu ke Allah. Jadi makanya difokuskan pikiran kita itu menulis lapan Allah di dada aja satu aja dulu biar ini nanti biar nyata gitu. Alif yang besar dari kiri ke kanan, alif, lam, ha. Anggap tato, tapi tatonya di dalam. Dan menerapkan, yang menyatakan nanti tulisan itu tetap kembali kepada Allah. Allah yang akan menyalakan, menerapkan istilah lapan Allah, istilah nyata di dada kita. Yang penting kita berusaha untuk menulis saja. Menulis. Oh itu maaf. iklan. Jadi menulis lapan Allahnya biar benar-benar sungguh-sungguh di pikiran, pakainya pikiran, karena tangan juga bergerak itu melalui pikiran, melalui mindset, melalui otak, gitu. Nah ini bergerak tangan, kaki, semua organ tubuh kita itu melalui ini dulu. Alif, lam, ha, Allah. Baru kita siap-siap nih, udah masang lapan Allah di dada, menghadap ke ini keran, sambil membersihkan, istilahnya kumur-kumur, terus hidung semuanya dibersihkan. Sambil ini mengambil airnya di keran. Itu sambil air sudah ada di tangan, kita sambil ke muka, dibasuhkan ke muka itu sambil niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari Alhamdulillah ta'ala dibasuh mukanya. Nah kalau dibasuh di muka itu lapan Allahnya di jidat, di jidat. Sama, karena yang melihat itu dari depan, pasti posisinya dari kiri ke kanan. Alif, lam, ha, Allah tidak. Baru habis muka langsung ke tangan sampai ke siku. Itu lapan Allahnya ada di punggung tangan, di punggung telapak tangan. Sama dari kiri ke kanan. Alif, lam, ha, Allah. Nah, pindah ke tangan kiri sama. Alif, lam, ha, Allah. Tuh. Terus habis dari tangan langsung ke ubun-ubun, ke telinga. Itu kalau di ubun-ubun ini lapan Allahnya masih posisinya begini dari kiri ke kanan masih, karena posisi udah begini kan, alif, lam, ha ke depan. Tapi kalau di telinga adanya di daun telinga, dari kanan ke kiri,
karena posisi yang membaca itu, yang melihat itu dari belakang, jadi dari kanan ke kiri di daun telinga sambil diusapi dengan air itu Allah Allah Allah, dia harus lafaz Allahnya di daun telinga ya. Sama yang kiri juga dari kanan ke kiri, posisinya di daun telinga bagian belakang. Nah, pas sudah semua langsung ke kaki. Di kaki itu sama posisinya menghadap ke belakang. Jadi dari punggung sama dari kanan ke kiri posisinya. Punggung telapak kaki. Punggung telapak kaki ada. Alif, lam, ha. Sama kiri kanan. Langsung baru sholat. Habis wudhu, secara syariat hakikat yaitu tetap di dalam hati itu walaupun sambil mengucapkan niatnya wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh telinga, sampai ke ubun-ubun, bahkan ke kaki, di dalam hati kita tetap sambil zikir Allah, mengingat Allah, pikiran menulis lafaz Allah di dada. Nah, baru posisi madhab ke kiblat, mau menjalankan sholat, misalkan sholat ke subuh atau sholat zuhur, itu kita sudah madhab ke kiblat, itu posisi tetap di dalam hati sesuai dengan detak jantung itu Allah Allah bunyinya, dan pikiran kita, pikirannya mindset kita fokus ke lafaz Allah ditulis juga sama dengan seperti wudhu di dada dari kiri ke kanan, alif, lam, ha, Allah. Barulah istilahnya kita sudah memasang lafaz Allah di dada, hatinya zikir Allah Allah, kita melakukan takbiratul ihram. Pokok utama sholat pertama takbiratul ihram itu mengucapkan asma Allah. Jadi tangan diayunkan ke atas setara dengan daun kuping, daun telinga seperti ini, itu sambil mengucapkan kalimat Allah, takbir Allah Allah, di hatinya itu mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati Ka'bah adaan lillahi ta'ala bar lillahi ta'ala. Jadi bar itu pas lillahi ta'ala kan ini kita mengucapkan Allah Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu udah berbarengan dengan bar gitu. Allahu Akbar. Kenapa lama? Karena kita sambil mengucapkan usolli di dalam hati kita, bagian luar itu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati Ka'bah adaan lillahi ta'ala atau adaan mahmuman lillahi ta'ala bar. Lillahi ta'ala itu Allahu Akbar. Ini berbarengan niatnya sama ucapan lisannya. Kalau secara syariatnya mengucapkan takbiratul ihram Allah, di hatinya
yang bagian luar mengucapkan usolli Allah usolli sampai ke bawah dar. Jadi agak lambat. Tetap di hati Allah Allah bunyinya dan pikiran berusaha menulis lafaz Allah di dada. Itu antara menyinkronkan hati, pikiran, istilahnya menyesuaikan dengan detak jantung itu Allah bunyinya. Ingat sama Allah, pikirannya ingat sama Allah, lisannya mengucapkan takbiratul ihram Allah, tangannya mengayunkan sesuai dengan gerakan dan suara. Allah menyesuaikan. Kalau usolinya belum kelar, pasti masih Allah usoli baru itu udah jadi berbarengan antara gerakan, ucapan lisan, hati, jantung kita, istilahnya ini menyesuaikan terus bunyinya Allah Allah seperti itu. Artinya niat, lisannya mengucapkan takbiratul ihram, gerakan tangannya diayunkan ke bawah perlahan-lahan sampai selesai bar sujud, ruku, sama itu ada lafaz Allah. Tapi yang pokok utama dari takbiratul ihramnya dulu. Jadi kalau seterusnya sama seperti dulu. Kalau ini kan ke bawah lafaz Allahnya di telapak kanan. Kalau pas sujud resmi ini tidak seperti itu. Jadi itu tata cara secara syariat, hakikatnya dengan istilahnya menyambungkan lafaz Allah dengan istilahnya hati kita, pikiran kita fokus ke Allah. Jadi kita sholat itu mengingat Allah, tidak mengingat hal-hal yang lain, permasalahan dunia, tentang kerjaan, tentang apapun kegiatan itu hilang di pikiran kita, di benak kita, karena kita ininya mindsetnya, pikirannya, ucapannya ke Allah. Jadi namanya fokus, konsentrasi. Itu ya metode dari ini seperti itu sholatnya, secara syariat dan hakikatnya. Biar agak bisa memahami kenapa kok harus memakai lafaz Allah, kenapa kok takbiratul ihramnya lambat, karena disesuaikan 3 faktor antara ucapan lisan secara syariatnya, gerakan tangan secara syariatnya, hakikatnya pikiran, hatinya mengucapkan niat dan lafaz Allah. Itu. Jadi disinkronkan dua-duanya, tiga-tiganya. Antara hati, ucapan, gerakan itu berbarengan. Itu takbiratul ihram. Kalau di secara syariat langsung Allahu Akbar. Ayano bisa kan, mobil itu kan suka ada debunya. Ya. Iya. Ya, istilahnya posisi terdekat, tapi mengambilnya kan tayamum. Tapi kalau mepet waktunya, bapak mengejar waktu, bisa dijamak. Ada jamak kosong, ada jamak takhir. Ada di akhir waktu, ada di awal waktu, ada langsung di pondok. Udah? Oh iya. Ya udah. Udah, itu gambarannya aja Bu ya. Nanti mudah-mudahan paham. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa coba dipraktekkan lah. Jadi boleh ya Pak ya? Ya. Kalau Pak. Ya. Ya Pak ya. Pak.
boleh. Makasih, Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya udah. Airnya bergerak. Ya, nah ya. Jangan nakal. Di Pak Toro.